warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Permadi dari kelas 11-2. Saya diamanahi guru fisika untuk mengerjakan sebuah tugas. Yang pertama itu vektor analitis, yang kedua itu gerak vertikal jatuh GJB, GVB, GVA. Yang ketiga gerak parabola, yang keempat itu tumbukan, mau tumbukan sempurna, sebagian tidak sama sekali. Nah, dari keempat materi tersebut saya ditugaskan untuk setiap dari materi tersebut untuk membuat satu contoh soal dan pengertiannya. Nah, yang pertama kita vektor analitis. Definisi dari vektor analitis adalah metode untuk menambahkan vektor menggunakan rumus matematika seperti sinus dan kosinus. Yang kedua, komponen dari vektor diuraikan ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y untuk memudahkan perhitungan. Nah, metode yang digunakan vektor analisis ini lebih akurat dibandingkan metode grafis karena menggunakan perhitungan matematis. Terus yang diaplikasikan digunakan dalam fisika untuk menghitung resultan gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah, sekarang saya jelaskan sebuah contoh soal. Contoh soalnya itu adalah besar komponen vektor gaya dari gambar di bawah ini berturut-turut pada sumbu X dan Y adalah, nah diketahui itu kan F-nya kan 80. Terus sin itunya cos-cosnya kan ini. Berarti kalau cos tuh gimana ya? Pokoknya gini. Cos sama sinnya itu ini. Nah, kan yang dicari kan X dan Y, terus berturut-turut pada sumbu X dan Y adalah, nah jadi ketemulah rumusnya itu X sama dengan F kali cos theta sama dengan 80 kali setengah. Sorry, ini tadi itu dari cos 60 itu adalah setengah. Terus 2 bagi 80, 40 kali 1 sama dengan 40 N. Gitu. Terus FV-nya sama dengan F kali sin theta sama dengan 80 kali sin 60 itu akar 3 per 2 sama dengan 2 bagi 80 40 sama dengan 40 akar 3, karena nggak bisa dijumlahin, karena kalau dijumlahin angkanya jelek. Selesai. Habis itu setelah vektor analitis, selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Sekarang akan menjelaskan gerak vertikal ke bawah dalam fisika. Oke, definisi gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilemparkan ke vertikal ke bawah dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal tertentu juga. Terus perbedaannya, berbeda dengan gerak jatuh bebas yang tidak memiliki kecepatan awal. Gerak vertikal ke bawah dimulai dengan kecepatan awal yang tidak nol. Terus pengaruh dari gravitasinya, itu gerak ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang menyebabkan kecepatan benda bertambah secara konstan. Terus rumus kecepatan, rumusnya itu kecepatan akhir Vt dapat dihitung dengan rumus V0 tambah G kali T, di mana Vo adalah kecepatan awal, G adalah gravitasi, dan T adalah waktu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal. Seorang pria sedang berada di atas sebuah jembatan setinggi 100 meter di atas sebuah sungai dan ingin menyelamatkan seseorang korban banjir yang hampir tenggelam di sungai tersebut. Jika korban hanya punya waktu 10 second sebelum 2 second sebelum tenggelam, maka pria tersebut harus melemparkan pelampung ke bawah dengan kecepatan minimal. Nah, di sini diketahui hanya itu 100 meter ketinggian. T itu second, 2 second. Yang ditanya adalah V0. Terus di sini kita masuk rumus GVB.
sini rumusnya adalah H ketinggian max sama dengan V0 kali T tambah setengah kali G kali T kuadrat. Terus di sini kan hanya 100, V0 nya tidak diketahui. Di sini 2 kali 2 T-nya tambah setengah kali 10 kali 2 pangkat 2. Terus di sini diketahui ini 2. Lupa gue. Lupa saya. Di sini jadi itu dihitungnya kan 2 kali 2 4. Ini benar 10. Karena kalau misalkan gravitasinya nggak ada, langsung aja 10. Terus di sini 2 kali 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 2 setengah bagi 2 itu 5. Nah, terus 4 kali 5 itu 20. Terus masuk ke sini 100 sama dengan 2 kali V0 tambah 20. Terus kita langsung pindah ruas, 20 nya ini pindah ke sini, 100 kurangi 20 sama dengan 2 V0 terus 100 kurang 20 kan 80. Terus ini sama dengan 2 V0. Terus langsung kita pindah ruas. Tadi ini sebelumnya pindah ruas ya, dikurang dulu. Habis itu langsung ke V0 sama dengan 80 bagi 2 sama dengan 40 meter per second. Selesai. Jadi itu jawabannya. Sekarang itu yang ketiga, gerak parabola. Definisi gerak parabola adalah gerak dimensi yang terbentuk dari kombinasi gerak lurus beraturan GLBB di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB di sumbu Y. Lintasan yang dihasilkan menyerupai bentuk parabola, dipengaruhi oleh gravitasi. Ciri-ciri utama gerak parabola meliputi lintasan melengkung, kecepatan bervariasi, sudut elevasi, dan pergerakan gravitasi. Contoh nyatanya dari gerak ini termasuk bola yang dilempar, peluru yang ditembakkan, dan lompatan atlet. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Evan melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah, nah di sini kan si Evan nih main basket lah, ini anggap aja Evan lagi main basket. Ini anggap aja ring lah, nggak bisa gambarin. Nah pokoknya gini lah. Nah kan yang ditanya itu waktu untuk ini di titik tertinggi. Jadi tuh pas Evan lempar bola, pas di sininya itu, pas di titik tertinggi di sini. Nah jadi itu rumusnya itu menghitung waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah T sama dengan V0 sin theta bagi G. Nah di sini kan kecepatan awalnya kan V0 nya kan 20 meter per second. Nah sin 30 bagi 10. Nah sama dengan 20 bagi setengah itu dari sin 30 dibagi 10. 2 bagi 20 10, coret 10 kali 1 10. Nah 10 bagi 10 1. Nah jadi untuk mencapai titik tertingginya itu di atasnya itu sama dengan 1 second. Selesai. Nah sekarang yang terakhir itu adalah tumbukan. Nah sekarang kita masuk ke pengertian tumbukan. Definisi tumbukan adalah interaksi antara dua atau lebih benda yang saling memberikan gaya dalam waktu singkat mengikuti hukum kekekalan momentum. Ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama adalah lenting sempurna. Lenting sempurna itu energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Contoh, tumpukan bola biliar. Yang kedua, lenting sebagian. Lenting sebagian ini adalah energi kinetik yang berkurang, sebagian berubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya, bola tenis yang memantul lebih rendah dari ketinggian jatuh. Yang ketiga, tidak lenting. Benda yang saling menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan, setelah peluru yang tertanam dalam target. Pokoknya mah diam aja. Terus di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya tumbukan, saya mengambil
tumbukan lenting sempurna. Deketin kalau kurang dekat. Nah, contoh soalnya, sebuah benda A bermasa 4 kg dan benda B bermasa 6 kg bergerak saling mendekati, di mana kelajuan benda A adalah 10 meter per second dan kelajuan benda B adalah 20 meter per second. Jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka kelajuan benda A dan benda B setelah tumbukan adalah, di sini kita diketahui masa benda A bisa kita masukkan ke rumus ini, MA sama dengan 4 kg, masa benda B, MB sama dengan 6 kg, kelajuan benda A sebelum tumbukan VA sama dengan 10 meter per second, kelajuan benda B sebelum tumbukan VB sama dengan 20 meter per second. Yang ditanyakan adalah kelajuan benda A VA dan benda B VB setelah tumbukan. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya VA M1 kurangi M2 bagi M1 tambah M2, V1 tambah 2 kali M2 dibagi M1 tambah M2 sama dengan V2. Kalau VB sama, tapi yang diubah cuma ini, 2M1 dibagi M1 tambah M2 terus dikali V1 tambah M2 kurangi M1 dibagi M1 tambah M2 dikali V2. Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. Di sini ada 4 kurangi 6 tambah 4 tambah 6, di sini hasilnya min 2, di sini hasilnya 10 kali 10 tambah 4 kali 6, 4 kali 6 itu 24, 4 tambah 6 itu 10 dikali 20. Di sini jadi itu min 2 kali 10 ya min 20 bagi. Terus di sini kita nggak usah dibagi karena kalau pembaginya sama, dibaginya nanti saja. Terus 24 kali 20 480. Jadi min 20 tambah 480 hasilnya itu 460 dibagi 10 hasilnya 46. Terus kita lanjut ke VB. VB itu sama dengan 2 kali 4 bagi 4 tambah 6 kali 10 tambah 6 kurangi 4 sama dibagi 4 tambah 6 dikali 20. Terus di sini kita langsung hitung. 2 kali 4 itu 8, 4 tambah 6 itu 10 kali 10 tambah 6 kurangi 4 itu 2, 4 tambah 6 itu 10 kali 20. Terus kita langsung perkaliannya. 8 kali 10 80 dibagi 10 tambah 20 kali 2 itu 40 bagi 10 sama dengan 80 tambah 40 110 dibagi 10 hasilnya 12. Selesai. Sekian, terima kasih dari saya dari keempat materi itu, dari materi keempat tersebut dari vektor analitis, gerak vertikal, saya ngambil gerak vertikal ke bawah, gerak parabola, dan tumbukan. Saya ambil tumbukan nanti semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.